Assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria, mari tertawa, hahaha. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya sayang. Oke, tanganku ada 2 tintang, 5 jarinya. Ku angkat bersama-sama waktu aku berdoa. Sikap berdoa, hap, dipimpin bersama-sama. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kefahaman. Amin. Tepuk semangat. Hu hu, ha ha, hu ha. Semangat pagi, pagi, pagi. Yes. Oke teman-teman, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bulia. Hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Siapa yang berpuasa hari ini? Alhamdulillah, sudah banyak yang latihan berpuasa. Teman-teman, apa sih puasa itu? Iya, betul. Jadi puasa yaitu menahan rasa haus dan lapar mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi mulai pagi waktu subuh itu sayang, dan sampai azan maghrib. Tapi kalau teman-teman mau belajar, kalau menahan, aku kan nggak kuat, nggak makan dari pagi sampai sore karena masih kecil Bulia. Oke deh, boleh teman-teman kalau mau latihan berpuasa dulu. Misalkan teman-teman mau buka puasanya jam 12 siang waktu sholat duhur, boleh, nggak apa-apa, latihan dulu. Nanti kalau sudah kelamaan diganti, bukanya bukan jam 12 lagi tapi jam 2 sore. Terus nanti latihan lagi, lama-lama bisa teman-teman, insya Allah bisa sampai beduk maghrib. Nah, oke teman-teman. Tapi sebelum kita puasa, kita harus jangan lupa membaca niat puasa. Sudah tahu, sudah hafal niat puasa? Oke, kita bersama-sama ya. Nak, ayo bangun. Sudah waktunya sahur. Ya Bu. Sebelum sahur, kita baca niat puasa dulu ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Amin. Artinya, saya niat berpuasa esok hari di bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, apa saja yang bisa membatalkan puasa kita? Ya, betul. Makan. Berarti ketika kita sedang berpuasa dan makan sebelum waktunya berbuka, maka puasanya bisa batal. Selain makan, minum juga dapat membatalkan puasa. Walaupun kita merasa haus, kita harus bisa menahannya. Hal yang membatalkan puasa berikutnya adalah muntah yang disengaja.
Kalau muntahnya tidak disengaja, tidak apa-apa. Puasanya Teman, boleh kita dilanjutkan. juga akan belajar tentang hal-hal apa saja sih yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Jadi puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya kita itu dapat berkurang. Karena apa saja ya? Yang pertama, marah-marah. Nah, ternyata teman-teman, kalau pas puasa, kok kita marah-marah, pahalanya kita dapat berkurang loh. Kan sayang kalau pahalanya berkurang. Jadi, puasa itu nggak hanya menahan makan, nggak menahan minum, nggak haus, nggak lapar aja, tapi juga menahan marah. Lebih sering tersenyum ya, nggak boleh marah-marah. Selain itu, apalagi ya yang dapat mengurangi pahala kita berkurang? Yaitu berbohong. Nah, teman-teman, waktu puasa nggak cuma waktu puasa loh sebenarnya, tapi boleh belajar mulai sekarang. Jadi kita nggak boleh berbohong, harus berkata jujur. Oke? Sayang, kita sudah belajar tentang niat puasa, tentang hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa, tentang hal-hal menyebabkan berkurangnya pahala puasa. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang amalan apa saja yang dapat dilakukan ketika puasa. Oke, tapi akan disampaikan oleh Bu Emma. Disimak ya. Teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat terus berpuasa. Semoga teman-teman menjadi anak yang soleh dan soleha. Halo, ketemu kembali di Pelangi Ramadan. Indahnya Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan yang penuh berkah ini? Siapa yang pengen mendapat pahala? Nah, teman-teman semua, supaya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Contohnya seperti apa? Kita saksikan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. 10 amalan utama di bulan Ramadan. Pertama, melakukan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kedua, melakukan salat malam, salat tarawih dengan berjamaah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ketiga, memperbanyak sedekah dan kedermawanan, seperti memberi makan fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan, Al-Quran pertama kali diturunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kelima, melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, umrah pada bulan Ramadan sama pahalanya seperti melakukan haji. Keenam, melakukan i'tikaf di masjid. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengisahkan, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kemudian para istri beliau sepeninggal beliau juga melakukan i'tikaf. Ketujuh, mencari keutamaan Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang salat malam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kedelapan, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW juga bersabda,
Lakukanlah santap sahur, karena dalam santap sahur terdapat keberkahan. 9. Memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka, doanya tidak akan ditolak. 10. Membayar zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kata-kata yang keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanyalah sedekah di antara sedekah biasa. Kegiatan hari ini yaitu teman-teman bisa mengirimkan foto ketika berbuka puasa bersama anggota keluarga, berwudu, mengaji, dan sholat. Jangan lupa dikirim loh ya teman-teman. Bu Emma sama Bu Lia tunggu ya fotonya. Nah sekarang Bu Emma sama Bu Lia mau undur diri. Sampai ketemu di Pelangi Ramadan berikutnya. Bu Emma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.